Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya nani nasta'in dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allumah min jami'il ilmil ulama lillahi ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah saya bisa di sini lagi dalam keadaan yang lumayan ngantuk. Benar enggak? Ngantuk apa tidak ini? Enggak ada yang ngantuk. Ya udah saya aja yang ngantuk lah. Mau tidur saya kalau gitu. Ya. Jadi luar biasa. Subuh-subuh kita isi dengan ilmu. Kenapa? Karena kalau habis subuh itu biasanya memang paling nikmat secara nafsu itu adalah tidur. Ya. Makanya kalau kata ulama itu apa? Kalau kita pengen rizki yang banyak, jangan tidur habis subuh. Tapi kenyataannya saya pribadi sering tidur. Gimana ini? Ya, bangun sepagi mungkin. Kenapa? Di pagi hari itu Allah ngasih banyak rezeki dibagi-bagi. Sehingga kalau yang tidur, yang nggak kebagian, ya gitu. Tapi memang PR untuk kita, khususnya saya pribadi, gimana jangan tidur gitulah ya. Ya memang tidak segampang itu kita nggak tidur. Tapi insya Allah para ibu-ibu jamaah, bapak-bapak sekalian yang setiap subuhnya ikut ini insya Allah sudah jaminan surga insya Allah. Amin. Ya, luar biasa. Yang lain habis sahur itu kekenyangan. Habis subuh siap-siap bantal udah diatur sedemikian rupa sebagus mungkin dengan selimutnya gitu kan, apalagi cuacanya seperti ini dingin-dingin. Nah, enak nih. Bantal sebelah kanan kiri, di atas 2, selimut 2 lapis. Mantap tuh. Bangun jam 2 siang. Ya. Bangun salat duhur, tidur lagi, bangunnya jam 5, langsung buka puasa. Ya. Tapi kalau ibu-ibu jangan bangun jam 5, bingung buka puasanya nanti. Enggak punya takjil dan lainnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi barakatihi fid dharain amin. Mari kita niatin kajian ini itu pokoknya lillahi ta'ala. Kita niat belajar ilmu sebagaimana diniatin oleh para ulama ya. Makanya berapa hari yang lalu saya bilang kullu amrin dzibalin innama likulli imri'in ma nawa. Dalam hadis setiap sesuatu itu tergantung niatnya. Nah, makanya ada keterangan maqalah ulama lagi itu betapa banyak pekerjaan akhirat yang mana di situ salah niatnya karena jelek, sehingga meskipun pekerjaan akhirat itu jadi pekerjaan orang yang ahli neraka. Contoh, kita ikut ngaji biar dipuji orang, kita sholat berjamaah karena malu sama tetangga, sehingga di situ niatnya bukan karena lillahi ta'ala ya. Ada pekerjaan duniawi tapi dikerjakannya karena akhirat. Contoh, kita kerja itu kan duniawi, kita nyari duit, tapi kita niatin nafkah untuk keluarga, kita niatin pengen bersedekah, kita niatin pengen bantu pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan lainnya yang di situ bersifat akhirat, dan itu dicatat sebagai pekerjaan ahli surga. Jadi apa-apa tergantung niatnya, dan insya Allah yang hadir sekarang ini niatnya sudah bagus semua ya. Kalau niatnya jelek nggak mungkin di sini, udah di kamar ya.
Nah, sekarang yang akan saya jelaskan itu nawaqidul wudu atau yang membatalkan wudu. Jadi masih muter-muter di bab wudu aja gitu. Ya. Kenapa harus dijelaskan? Jadi tidak hanya fardunya wudunya, tidak hanya sunnahnya biar sempurna, sehingga sebagaimana yang dijelaskan kemarin, orang yang wudunya sempurna, kemudian setelah wudu itu baca doa setelah wudu dia masuk surga itu dari pintu mana saja, kan gitu kan. Futihat lahu abwabul jannah min ayyi babin sya'ah, kan gitu. Dia dibukakan pintu surga. Dia dibukakan pintu surga dan dia masuk ke surga itu dari pintu mana saja dia mau, ya. Ada lagi hadisnya tadi kemarin itu, kalau dia itu wudu kemudian membasuh wajahnya dari dosa yang ada di wajah semuanya menghilang. Kemudian membasuh tangan, sama dosa-dosanya hilang semua. Membasuh kaki dan yang lainnya, itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu. Fasal menerangkan tentang perkara yang membatalkan wudu. Walladzi yanqudu ayyubtilul wudu'a khamsatu asya'. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 5, ya. Nah, perkara yang membatalkan wudu ada 5. Yang pertama, ma kharaja min ahadis sabilaini ayil qubuli wad dubur. Jadi yang pertama membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua. Kita tahu jalan dua ya berarti jalan depan, jalan belakang, ya. Pokok yang keluar apapun dari jalan depan ataupun jalan belakang itu membatalkan wudu. Di sini dilanjutkan oleh ulama, min mutawaddiin hayyin wadihin, baik itu mu'tadan, yang keluar itu biasa. Artinya biasa apa? Yang biasa keluar dari diri kita itu apa? Kalau dari jalan depan sama jalan belakang, biasanya yang maaf itu air kencing atau kotoran dan semacamnya yang dari jalan belakang, atau aunadiron, atau yang jarang. Contohnya apa? Kalau yang jarang itu, kalau di sini contohnya ulama itu kadamin, seperti darah dari jalan depan keluar darah, ya. Kemudian dari jalan belakang misalkan keluar wahason, keluar kerikil, ya. Pernah? Kira-kira di sini ada yang pernah keluar kerikil enggak? Nah, atau barangkali keluar uang gopean gitu, krek gitu. Nah. Dicuci, nah yang dikumpulin jadi banyak, ya. Ya. Jadi, dan kenapa ulama di sini itu mencantumkan hason, ya, kerikil? Ya berarti zaman dulu itu, memang dari zaman dulu, kitab ini kan ada dari ratusan tahun yang lalu. Itu memang pernah kejadian, ya. Maksudnya gimana? Ya memang dulu ada kejadian orang keluar kerikil, atau mungkin keluar yang lainnya. Contoh kayak keluar cacing lah. Saya aja kecilnya pernah, namanya anak kecil, istilahnya orang tua tuh cacingan, ya, keluar cacing dan semacamnya. Yang gak usah dipikirin yang gimana-gimana, repot nanti gitu terus, nanti jijik semua nanti, ya. Jadi pokok, ya, apapun yang keluar. Kalau guru saya dulu masih ingat saya, meskipun kamu keluar Sprite, nak, katanya. Tahu Sprite kan? Ada yang bersoda itu. Meskipun keluar Sprite, keluar Fanta katanya, keluar Coca-Cola, itu batal wudunya, gitu katanya. Ya. Apapun yang keluar. Jadi tidak melihat itu najis atau yang keluar suci. Nah, atau yang keluar itu suci. Contohnya kayak ulat. Ulat itu kan suci, ya, suci. Maksud suci itu ya dibersihin dulu. Contoh kayak tadi kata ibu itu, kayak keluar misalkan koin, ya, gopean dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu kan tinggal dicuci jadi suci. Jadi bendanya itu suci tapi kena najis kalau kayak gitu itu, ya. Kecuali yang keluar itu illal maniyal kharijah bihtilamin min mutawaddiin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Jadi kecuali yang keluar itu mani. Kalau seseorang keluar mani, ya,
asalkan tidak bersentuhan laki-laki perempuan, jadi tahu-tahu keluar aja mani itu maka tidak membatalkan wudu. Nah, yang keluar dari ini yang perlu diketahui oleh bapak-bapak, ibu-ibu, yang keluar dari jalan depan ini ada 4. Yang pertama itu pastinya kencing. Ini sudah biasa lumrah ya. Mau kecil, gede, tua, muda semuanya keluar kencing. Nah, repot kalau nggak keluar kencing nanti. Ya. Kemudian yang 3 nih, ini harus kita bisa membedakan. Yang pertama ada mani, yang kedua madhi, yang ketiga adalah wadi. Ya. Kalau kencing semuanya udah tahu. Kalau mani, insya Allah semuanya udah tahu. Di sini udah pada udah pada tahu semua. Ya. Di sini paling muda kan saya, ya. Nggak terlalu pengalaman. Ya. Jadi yang pertama mani. Apa itu mani? Sesuatu yang keluar disebabkan bisa mimpi atau berhubungan laki-laki perempuan atau dikeluarkan dengan cara yang lainnya. Itu namanya mani. Kemudian yang kedua ada madhi. Nah, kalau mani itu keluarnya tidak membatalkan wudu. Jadi semisal kita wudu mau keluar mani habis itu tidak batal wudunya, tapi kita wajib mandi. Kalau keluar mani. Kalau keluar madhi, apa itu madhi? Sesuatu yang keluar biasanya karena syahwat. Nah, jadi karena kita melihat sesuatu yang membuat kita syahwat, ya, maka itu disebut madhi. Madhi itu keluarnya membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu, tapi tidak wajib mandi, ya, tidak usah mandi kalau keluar madhi. Ada yang nomor 3 itu wadi. Wadi itu, ya, sama keluarnya itu biasanya karena kecapean, ya, karena kita habis kerja berat itu biasanya keluar keluar wadi dari jalan depan, gitu. Itu sama membatalkan wudu, tapi tidak wajib mandi. Makanya selaras dengan kesimpulan dari ulama tadi, setiap sesuatu yang keluar dari jalan 2 kecuali mani itu membatalkan wudu. Kalau keluar mani itu tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Dalam kondisi apapun, kalau orang itu keluar mani, tetap itu wajib mandi. Nah, berbicara syahwat, ya, berbicara syahwat. Nah, ini apa itu syahwat? Syahwat itu adalah sebuah keinginan. Kalau dalam kitab ini dijelaskan syahwatnya seorang laki-laki itu apa? Intisyarud dzakar atau bangunnya alat kelamin. Kalau laki-laki. Tapi mohon maaf, jangan dipikirkan yang gimana-gimana ya. Kita ini sama-sama sepuh soalnya ini. Ya, jadi jangan dipikirkan kemana-mana. Ya. Jadi apa itu? Intinya bangun, ya, bangun kelamin. Ya. Kemudian itu kalau laki-laki. Kalau perempuan apa? Mailul qalbi, condongnya hati. Jadi contoh, kalau ibu-ibu di sini senangnya artis siapa, Bu? Ada yang kenal artis enggak, Bu? Enggak ada yang kenal. Aduh, repot. Artisnya Nabi Muhammad, Masya Allah. Ini Pak Wawan luar biasa nih, ya. Enggak barangkali kalau dulu film RCTI itu yang lama banget tuh film Andin gitu, pokoknya begitulah. Itu digandrungi oleh dari yang paling muda sampai yang lanjut usia. Itu nontonin aja gitu kan. Sampai ibu saya itu hafal. Semalam anunya apa gitu kan. Sampai mana Andin udah cerai belum gitu katanya. Itu hafal. Ini udah mengalahkan tingkat anak-anak belajar ngaji kata saya ini. Ditambah mbak saya. Jadi kalau mbak saya ketiduran, buka HP lihat Facebook, yang ditonton bukan apa? Andin siaran ulang. Ya Allah. Padahal dia diceritain Andinnya semalam itu tengkar sama suaminya, udah gitu anaknya dibawa lari lagi. Ya Allah, parah banget tuh suami katanya gitu kan. Ya. Udah. Kalau saya
tahu aja, enggak termasuk, bukan yang film saya suka, Bu. Ya apa kata saya itu, ya bukan saya nggak anti film, saya juga banyak yang disukain, tapi ya ada yang tidak suka lah gitu, biasa gitu. Cuma orang lihat Andin, apa istimewanya Andin gitu kan. Kalau anak-anak sekarang tuh apa namanya, anak sekolahan tuh adalah gitu film-film gitu, namanya anak remaja, aduh ada aja gitu. Itu ngedidik anak kita biar pacaran semua, repot anak kita nih disuruh pacaran. Ya, ini kok nyampe kemana-mana, dari wudhu sampai pacaran ini, jauh banget pembahasannya ya. Yang kedua, yang nomor 2 perkara yang membatalkan wudhu adalah an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, yaitu tidur tidak tegak gampangannya. Jadi contoh ya, tidur tidak tegak itu apa? Mohon maaf ya, tidur seperti ini, tidurnya gini, atau ya pokoknya senderan lah, apalagi sampai tidur miring, tidur terlentang, ya sudah pasti nggak tegak. Tidur yang dimaksud tegak itu seperti ini ya, atau selonjoran seperti bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Tapi tegaknya itu harus betul-betul tegak ya, nggak boleh sender sedikit kanan atau kiri atau ke depan. Karena coba jenengan semuanya agak condong ke depan sedikit badannya, ini pasti belakang ngangkat, apalagi sampai condong banget ya, ini udah pasti sangat mengangkat. Juga ketika senderan ke belakang, ini depan juga ngangkat ya. Pas maksudnya itu ada celah dari lubang belakang untuk keluar angin ya. Kenapa duduk tegak itu tidak membatalkan wudhu, padahal tidur ya, tidur itu membatalkan wudhu. Kok duduk tegak itu tidak membatalkan? Kenapa? Di situ tidak memungkinkan untuk keluar dari jalan belakang. Jaranglah kalau orang tidur keluar dari jalan depan. Yang ada orang apa? Yang sering keluar kalau orang tidur dari jalan depan apa? Ngumpul ya. Kira-kira ada yang masih ngumpul nggak, udah sepuh-sepuh ya. Oh bangun nih masih ya. Jadi karena kalau kencing itu biasanya anak-anak kecil, itu karena memang rentan ngompol. Yang dimaksudkan di sini biasanya kalau orang enggak duduk tegak itu memungkinkan, bukan pasti ya, memungkinkan dia keluar sesuatu dari jalan belakang. Ya, yang paling kita kenal adalah kentut ya. Ya, sehingga kalau seperti ini miring sedikit itu ngangkat. Nah, coba kira-kira kalau ibu pengen kentut, bapak-bapak, ibu-ibu pengen kentut, lagi duduk tegak, enak nggak? Pasti ngangkat sedikit kan? Set, nah gitu. Ya, pasti ngangkat kan? Nggak mungkin duduk tegak. Masuk lagi tuh kentut nanti. Ya, yang repot ulah kentutnya dari atas, aduh, jut ini. Ya, ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Jadi duduk yang tidak tegak itu yang membatalkan wudhu. Kalau duduknya tegak tidak batal wudhunya. Ada kasus nih. Saya mau tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu. Kira-kira kalau orang itu pantatnya dilakban, dikasih tisu banyak, kemudian dilakban. Nah, dia tidur sambil berdiri. Jadi orang kan lagi dikiran gitu kan, contoh lagi doa bersama apalah di Masjid Nur Salam, tapi dia ngantuk banget. Kalau nggak ikut eman, ada iktikafnya, ada doa bersamanya kan eman, sehingga dia sambil berdiri tapi ngantuk gitu. Tapi biar menghindari biar tidak keluar, tidak kentut dan semacamnya, dilakban depan belakang misalkan. Kira-kira wudhunya batal apa tidak? Hah? Batal apa tidak? Batal kenapa? Bukan menyentuhnya. Nih, jadi jalan wudhu kita nih, wudhu. Setelah wudhu kita tidak nyentuh, tapi kita lakban sehingga tidak memungkinkan angin keluar. Ayo, saya tanya nih. Tapi dia dalam posisi duduk tidak tegak, atau dia terlentang lah, atau dia berdiri lah, tapi dia tidur. Kira-kira dia batal nggak wudhunya?
tetap batal. Kenapa? Di situ ada madhinnatul khuruj, atau tetap ada sangkaan keluar. Jadi mau posisi itu ditutup sedemikian rapat, ya. Rembes emang air. Ya, jadi itu tetap, ya, kata ulama di situ membatalkan terhadap wudu gitu, ya. Barangkali ada yang praktekin, Ustadz saya kentut itu 1 jam itu bisa 20 kali, gimana Ustadz? Ya udah dilakban aja misalkan, ya. Ya insya Allah pingsan yang nyium itu, ya. Jadi sekali lagi yang nomor 2, perkara yang membatalkan wudhu adalah duduk, tidur dalam keadaan duduk tidak tetap, ya. Kemudian yang ketiga, wasalisu zawalul akli bisakrin au maradin, ya. Jadi apa yang nomor 3, yaitu adalah hilangnya akal, baik itu sebab mabuk-mabukan atau dia karena sedang sakit yang menyebabkan hilang akal, atau dia itu dalam keadaan gila, atau dia itu ayan, apa namanya kalau kata sini, epilepsi, ya epilepsi lah gitu, ya. Nah itu membatalkan wudhu. Yang pasti posisi hilangnya akal, baik itu dia dalam keadaan apapun, ya, itu membatalkan wudhu, ya. Coba barangkali ibu-ibu, bapak-bapak pernah hilang akal tanpa harus misalkan mabok-mabokan, contoh, tanpa harus mabok-mabokan. Ya paling ya karena dia lagi gila atau lagi ya epilepsi tadi dan lain semacamnya. Kalau kita mungkin yang paling sering hilang akal itu paling kita pingsan, benar nggak ya? Entah kalau ada cara lain, ya. Jadi itu tentang hilang akal, ya, yang nomor 3. Yang nomor 4, lamsur rajulil mar'ata al ajnabiyata. Perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 4 adalah bersentuhannya laki-laki dengan perempuan lain yang dimana di situ posisinya bukan mahram, sekalipun walau maitatan, sekalipun yang disentuh itu jenazah atau mayit, itu tetap batal. Contoh, ada saudara yang mana di situ tidak masuk kategori mahram, contoh kayak sepupu, ya, kayak sepupu. Dia lagi meninggal, kita belum nemu, belum ketemu, tahu-tahu meninggal. Kita sedang punya wudhu, ya Allah kamu kok udah meninggal padahal kamu belum bayar utang dan lain sebagainya. Itu batal wudhunya kalau kita bersentuhannya min ghairi ha'il, tanpa penghalang, ya. Jadi kalau kita bersentuhan laki-laki perempuan, kalau masih pakai penghalang ya nggak batal, ya, kecuali ya kita memang langsung bersentuhan itu. Jadi tetap batal kalau tidak menggunakan penghalang. Nah, di sini orang lain itu yang dimaksudkan ini yang sudah balik. Kalau saya memposisikan, membahasakan itu apa? Balik itu bisa diketahui dengan 3, ya, 3. Ya. Pertama, umur. Untuk umur itu ulama sepakat di umur 15 tahun. Kemudian untuk kadar haid atau keluar mani itu di umur 9 tahun. Kemudian yang nomor 3 itu lupa lagi tadi. Iya Bu, ngantuk Bu, repot nih Bu. Jadi ada 3 perkara pokoknya, ya. Jadi yang pertama itu bisa dari umur, bisa juga dari haid, juga bisa dari mimpi basah, ya. Itu cara mengetahui anak itu sudah balik apa belum. Yang dimaksudkan balik ini di sini balagha haddas syahwah. Jadi dia itu sudah punya imajinasi yang berlebihan. Biasanya umur 9 tahun kadang anak itu sudah keluar mani, ya, dan semacamnya. Nah, ada keterangan dari ulama itu kalau di bawah 9 tahun keluar mani gimana? Ada yang bilang itu tidak itu bukan balik karena di bawah 9 tahun. Tapi ada keterangan tambahan. Saya baru-baru ini sekitar berapa bulan yang lalu itu menemukan keterangan umur 7 tahun itu ulama itu
beda pendapat. Ada yang bilang membatalkan wudu, ada yang bilang tidak. Kalau 6 tahun ke bawah enggak. Artinya kita bersalaman dengan anak kecil 6 tahun ke bawah itu tidak batal. Nah, lawan jenis. Kalau 7 tahun ke atas ini sampai perkiraan umur 9 tahun itu ulama beda pendapat, tapi kebanyakan bilang itu batal. Kenapa? Umur 7 tahun itu biasanya tamyiz, sudah bisa membedakan. Tamyiz yang dimaksud itu adalah anak itu sudah bisa membedakan mata uang. Anak itu sudah bisa membedakan arah selatan, timur, barat, utara. Ada yang bilang umur 7 tahun itu sudah bisa makan sendiri, bisa beraktivitas sendiri tanpa harus dibantu orang tua. Itu ada yang bilang seperti itu. Jadi itu tamyiz. Sehingga umur 7 tahun ulama itu beda pendapat. Cuma kebanyakan bilang itu masih batal, ya. Dulu saya anak ngaji salaman, saya terima-terima aja gitu kan. Umur berapa? 8 tahun saya terima salaman. Akhirnya setelah saya tahu keterangan itu, ya, mungkin ilmunya karena kurang banyak, ya, saya tidak terima kecuali selesai ngaji, ya, gitu. Ya, itu tentang bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Kesimpulannya, kalau dia itu sudah balik, ya, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram itu berarti kategori orang lain, ya, itu tetap membatalkan wudu. Nah, berbicara mahram ini kita perlu kita jelaskan sedikit. Mahram itu apa? Man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radha'in aw musaharatin dan seterusnya. Siapa mahram itu? Orang yang haram dinikahi, baik itu karena nasab, karena rodok itu nyusu ke kita, dia orang lain tapi karena nyusu ke ibu, nah, maka itu kan jadi anak apa kalau bahasa orang Cirebon tuh? Pasusuan. Abu? Persusuan, ya gitulah pokoknya. Nah, anak persusuan atau nasab persusuan atau mertua atau mantu. Nah ingat, ada orang bilang itu kamu cuma mantu pendatang di keluarga saya, sehingga kalau kamu salaman ke saya batal. Tidak. Yang namanya mertua sampai kapanpun, meskipun kita cerai, itu tetap kita tidak batal bersentuhan dengan dia. Jadi mahram yang dimaksudkan di sini mahram yang tidak batal. Contoh siapa? Orang tua kita, nenek kita sampai ke atas. Kemudian kakak adik dari ibu kita dan dari bapak kita. Itu semuanya tidak batal. Kalau istilah saudara, ya, orang Jawa itu istilah saudara itu pokok masih ikatan kerabat. Siapa itu? Masih saudara. Pikir saya dulu kata-kata saudara itu saudara kandung, bukan itu ya ibu kita, ibu kalau kata orang Cirebon ibu kita apa begitulah pokoknya bahasan, saya nggak ngerti ya. Pokok ibunya kita itu saudara sepupuan, sehingga kita ya masih saudara gitu. Nah itu batal itu. Saudara ya saudara, tapi bukan mahram. Toh sepupu aja bisa sah nikahnya gitu kan, sah, ya. Kalau mertua itu selamanya tidak bisa. Kenapa? Contoh, ada seorang laki-laki nikah dengan seorang anak, ya. Kemudian dia sampai kumpul tidur, kumpul bareng, kumpul badan juga. Nah maka dia tidak boleh nikah sama ibunya, kecuali contoh ada laki-laki nikah sama anak, tapi karena tidak cocok, nggak sampai kumpul bareng, cerai, ya masih ada boleh nikah dengan orang tuanya, karena nggak apa-apa, di situ nggak ada hubungan, ya, asalkan cerai dulu. Anak sama ibunya dinikahin semua repot, ya. Tapi nggak ada lah di pesisir itu, ya, nggak ada lah. Ada nggak Bang Oni? Enak nggak, bener?
Ya. Kemudian yang terakhir yang nomor 5 itu massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi, menyentuh kemaluan atau farjinya anak Adam dengan dalemannya telapak tangan. Yang dimaksud dengan batinil kaffi atau dalamnya telapak tangan itu apa? Ketika tangan kita digabung seperti ini, itu yang ketutupan, maka itu namanya batinul kaffi, dalamnya telapak tangan. Nah, bersentuhan dengan sin ini nih, itu yang membatalkan wudu. Kalau menyentuh kemaluan dengan luar, ya ini kemaluan, disentuh begini, ya nggak batal. Atau disentuh dengan pinggirannya tangan kita, ya nggak batal. Yang batal itu kalau seperti ini, dengan daleman, ya. Ya. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak biar nggak batal wuduknya, kalau menyentuh kemaluan ya pakai luarnya aja, digini-giniin apa tapi nggak usah lah, nanti pikirannya kemana-mana lagi. Ya pokok intinya batal gitu aja ya. Ya. Tapi di sini kan udah punya anak semua sih. Oh, ada Mas Ridwan, lupa ya Allah. Lupa saya, ada Mas Ridwan. Udah besar ya. Ada Mas Ridwan, ada Mas Imron juga. Ini beliau berdua nih masih lajang soalnya nih. Jadi kalau kayak Mas Ridwan itu bisa dibilang belum balik. Kenapa? Nggak nikah-nikah. Ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi, intinya perkara yang membatalkan wudu itu ada 5. Yang pertama, setiap sesuatu yang keluar dari jalan 2, depan belakang, kecuali apapun itu batal wudunya. Yang kedua, tidur tidak tegak, tidur dalam keadaan duduk tidak tegak, itu batal. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal, baik itu karena mabuk-mabukan, karena sedang sakit, atau lagi gila, atau epilepsi dan semacamnya, itu membatalkan. Yang nomor 4, bersentuhan laki-laki dengan perempuan lain yang bukan mahram tanpa menggunakan penghalang. Kemudian yang nomor 5, menyentuh kemaluannya anak Adam. Atau juga kalau lanjutannya ini, wa massu halqati duburihi, menyentuh bunderannya dubur belakang, ya. Nanti ibu bapak-bapak dipraktekin sendirilah di rumah, menyentuh bunderannya dubur itu seperti apa ya, sekitar area belakang pokoknya. Apa kalau bahasa ustadz itu keriput ya, dari belakang kita itu yang membatalkan wudu gitu ya. Jadi dari 5 ini ya kita hindari. Nah, ada persoalan begini lagi. Ini cuma saya bilang anak-anak ya, semoga aja di bapak-bapak dan ibu-ibu nggak ada. Ada anak tuh habis makan, dia izin, Ustadz saya izin. Kenapa? Kemana? Ke kamar mandi. Mau ngapain? Tahu kamu tadi barusan udah kencing, mau wudu Ustadz. Kok mau wudu? Wudu saya itu batal. Kenapa? Barusan makan. Nah, ini perlu jadi catatan. Makan dianggap membatalkan wudu. Ada lagi di masjid, ngaji di masjid nih, turun ke halaman karena nggak pakai sendal, naik ke masjid, batal wudunya katanya. Nah, ini perlu untuk kita itu meluruskannya. Sejak kapan? Sampai saya itu kalau negur gini, coba kan anak-anak biasanya hafal batalnya wudu itu ada 4. Kalau lagunya di anak-anak itu ada 4. Kalau di kitab ini ada 5 ya. Sama aja hitungannya, kesimpulannya sama ya. Saya tegur, coba batalnya udah ada 4. Yang pertama ini. Ada nggak keluar masjid membatalkan wudu? Nggak ada Ustadz. Kamu tahu dari mana membatalkan wudu keluar masjid itu, kata saya. Jadi ini penting ya. Jadi penting untuk kita meluruskan ke anak-anak kita, keluar masjid batal, makan batal. Ya kalau makannya sambil kentut ya batal. Ya. Ada anak kecil tuh minum tapi di bawah juga keluar gitu. Jadi maksudnya minum di bawah lagi kencing gitu. Nah, itu batal. Jadi perlu anak-anak kita itu
sejak sekecil mungkin kita udah ajarin dasar-dasar agama. Termasuk juga gini, ada anak tuh, ini kebanyakan. Kalau boleh saya jujur, saya itu pengajar di As-Salam yang rada ini ya ke anak tuh, termasuk yang paling jorok lah. Kenapa saya bilang saya jorok? Saya kalau ada anak head, saya tanya satu-satu. Kamu head? Iya. Sejak kapan kamu head? Udah 3 hari Ustaz. Ya udah. Biasanya kamu head berapa? Biasanya saya 7 hari. Atau ada biasanya berapa? 10 hari. Itu saya tanya. Setiap anak head. Tapi lucunya ada. Kamu udah berapa hari head? Udah selesai Ustaz headnya. Kok nggak ngaji kamu? Belum mandi katanya. Jadi anak tuh bilang belum mandi, tapi dia berangkat ngaji. Cuma nggak mau maju ke ustadznya. Kenapa belum mandi? Nggak mau bersentuhan dulu Al-Quran. Kenapa? Belum mandi katanya. Tapi kamu udah selesai headnya. Iya. Kok bisa? Berarti kamu nggak mandi tadi berangkat ngaji itu. Mandi Ustaz. Kok nggak mandi buat mandi besarnya? Lupa niatnya Ustaz. Aduh, ini nih. Jadi ada dari anak kita itu nggak tahu niatnya, atau dia itu kurang. Sehingga gini, kan saya selalu bilang ke anak, kalau kamu selesai headnya tapi waktu sholat masih ada, itu wajib kamu sholat. Atau contoh, kamu head dalam sudah masuk waktu sholat tapi kamu belum sholat, itu wajib qadha kamu sholatnya. Contoh, nanti salah satu dari ibu-ibu ada yang masih masa-masa bisa head ya, jam duhur, masuk duhur, teng duhur, ibu belum head. Jam 2 kemudian ibu belum sholat, keluar darah head, maka itu ibu punya hutang duhur. Nanti kalau sudah selesai headnya gantiin itu. Ya. Ada anak tuh begini, kamu kok nggak ngaji? Head Ustaz. Kata siapa kamu head? Kan keluar darah Ustaz. Kata siapa keluar darah head? Kata mama katanya. Nah, ini penting juga untuk kita bisa mengajarkan itu ya. Makanya kita hadir As-Salam itu di pesisir ya, minimal mengajarkan anak-anak kita itu ilmu dasar ya. Itu saja dulu dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Mangga barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Masih ada 4 menit. Nah, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Ustaz jelaskan bahwa kalau kita tidur dalam keadaan tidak tegak. Yang saya pertanyakan, bagaimana hanya kan kalau Jumat itu orang yang sholat Jumat banyak yang tidur, apakah batal atau tidak? Terus yang kedua, masalah wudhu. Setiap wudhu itu kalau basuh tangan ada doanya, katanya ya kan. Terus setiap yang dibasuh itu dalam itu ada doanya. Bagaimana orang yang tidak tahu bacaannya, apakah wudhunya sah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama ya, ini pertanyaan bagus ya. Bagaimana dengan kondisi sholatnya orang? Ya intinya tidak hanya di Jumat Pak ya. Cuma yang kebanyakan kita lihat karena mungkin khutbahnya lama sehingga biasanya tidur, tetap itu batal. Ya. Ini kita tidak melihat dia itu bagaimana, apapun kondisinya. Kalau dalam keadaan duduk tidak tegak, itu tetap batal sholatnya, wudhunya ya. Jadi tetap batal. Adapun dia nggak wudhu lanjut sholat ya, konsekuensi dia berarti sholatnya tidak sah, sehingga dia tetap tidak sah, sehingga sholat Jumatnya harus diganti nanti dengan duhur gitu. Jadi urusannya dia dengan Allah jadinya. Cuma kalau kita tahu ya hendaknya kita bisa menegur ya. Kamu tadi
tidurnya duduknya tadi agak miring. Nah, itu penting. Kebanyakan orang itu kalau laki-laki ya, kalau perempuan mungkin beda. Kalau ibu-ibu mungkin duduknya begini. Lebih senang ke belakang. Kalau bapak-bapak biasanya gini, apalagi kalau masih muda. Ya. Kadang sampai gini. Kalau masih begini, ini masih tegak ini. Ya. Kalau sampai begini, itu batal. Ya, itu batal. Nah, ada lagi. Tadi belum saya singgung sedikit. Orang kalau gemuk itu gimana? Jadi orang tuh gemuk banget sampai bebenya itu sampai di atas 100 gitu. Nah, sehingga pantatnya itu lumayan lebar ya. Ada yang bilang tuh begini, cuma saya tidak membuktikan sendiri, tapi memang ada keterangannya juga. Orang yang kalau sangat gemuk itu gimana? Orang gemuk itu kan susah untuk duduk tegak itu. Meskipun dalam keadaan duduk tegak, itu bisa batal wudhunya kalau tidur. Kenapa? Tetap ada celah, namanya bongkahan daging pantatnya. Wallahu alam seperti apa? Ya, kalau duduk tetap ada celah. Atau orang yang sangat kurus gitu katanya, sehingga sisa-sisa daging di badan itu sedikit katanya, itu juga bisa batal meskipun posisi duduknya tegak. Ya, kita tadi kan bahasnya posisi tegak itu tidak batal, kalau nggak tegak batal kan gitu kan. Nah itu. Jadi kembali ke pertanyaan dari Pak Wawan, mau itu dia itu nggak posisinya seperti apa, kalau nggak tegak tetap batal, sehingga dia kalau sholat tidak sah sholatnya dan harus mengqadha ya. Untuk pertanyaan yang kedua, setiap gerakan dalam wudhu, baik itu dari membasuh muka, tangan, telinga, kemudian kepala, kaki dan lain sebagainya, itu ada doanya. Memang ya, itu lebih sempurnanya wudhu itu. Kita sudah mengerjakan sunnah wudhu sampai selesai, ditambah kita dengan doa-doanya, itu lebih sempurnanya lagi ya, sehingga itu pahalanya luar biasa. Nah, kalau tidak pakai doa gimana Ustadz? Itu ya nggak apa-apa. Doa itu sunnah penyempurna ya, penyempurna. Cuma ya kalau memang kita bisa melakukan ya alhamdulillah. Cuma kalau kita ya tidak memungkinkan, entah itu karena kita lupa untuk menghafal atau memang kita nggak hafal sama sekali, ya nggak apa-apa. Yang penting poin-poin fardunya wudhu itu dipraktekkan sesuai, itu sudah cukup ya. Itu cukup ya. Ya, semoga apa yang kita bahas hari ini manfaat dan semuanya sehat walafiat, rezekinya berkah ya, dan semuanya jadi ahli sedekah, dan kita semuanya dijadikan orang yang selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.